Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan banyak nikmat oleh Allah Ta'ala, wabil khusus nikmat iman, Islam, nikmat hidayah yang mudah-mudahan selalu bisa kita rawat dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa istiqomah di jalan kebenaran sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah selalu kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait dan para sahabat serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini mari kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 256-257, yaitu sampai pada pembahasan fikul hayati awil ahkam, jadi pemahaman tentang kehidupan serta hukum yang ada di dalam dua ayat ini. Kata Syekh Wahb Zuhaili dalam komentar beliau di tafsir Al-Munir ini, beliau mengatakan hadhil ayah qa'idatun min qawaidil Islamil kubra. Ini adalah merupakan ayat ini adalah salah satu kaidah Islam yang besar, yang luas. Wa ruknun 'adzim min arkan siyasatihi wa manhajihi, dan merupakan salah satu rukun yang agung di antara rukun-rukun dari sisi politik ataupun konseptualnya. Fahuwa, yaitu adalah la yujisu ikraha ahadin anil alat dukhul fihi, bahwasanya Islam tidak memperbolehkan kepada siapapun untuk memaksakan kepada orang lain masuk ke dalam agama Islam ini. Wala yasmahu li ahadin an yukriha ahadan min ahlihi alal khuruj minhu, dan tidak memperbolehkan kepada setiap orang untuk memaksakan kepada pemeluknya keluar dari agamanya. Jadi memaksakan untuk masuk tidak boleh, apalagi memaksakan keluar, ya, lebih tidak boleh lagi. Wa hadza yakunu idza kunna ashaba quwwatin wa man'atin, dan ini ada apabila kita adalah kelompok yang memiliki kekuatan, yang bisa memiliki kekuatan dan memiliki pertahanan, nahmi biha dinana wa anfusana, yang bisa kita gunakan untuk menjaga dengan kekuatan tersebut kepada agama kita dan jiwa-jiwa kita. Mimman yuhawilu fitnatana fi dinina, dari orang yang berusaha untuk memberikan cobaan, ya, fitnah itu adalah cobaan kepada agama kita. Wa yakunul jihad lidtasultatil baghiyah amran itirariyan, dan adalah jihad memerangi sebuah kekuasaan yang zalim itu adalah merupakan perkara yang terpaksa atau perkara yang dalam kondisi terpaksa, litakmini hurriyatid dakwah, dalam rangka untuk mengamankan kebebasan dakwah, wa amnil fitnah, dan mengamankan fitnah, wa tutraku qadiyatut tadayyun, dan meninggalkan persoalan beragama, au itinaqil Islam fil majal fardi, dan memperbolehkan untuk memeluk agama Islam itu pada skala pribadi, awil jama'i ataupun kolektif, awil syabi ataupun bangsa, lil mujadalah billati ahsan, untuk berdiskusi dengan cara yang terbaik, walil iqna bil hujjati wal burhan, untuk memberikan supaya bisa menerima dengan hujjah serta dengan dalil-dalil. Artinya
pada posisi kaum muslimin memiliki kekuatan untuk bisa bertahan dari segala macam serangan yang bisa menghancurkan agama Islam, maka pada posisi itulah kita dilarang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain untuk masuk pada agama kita. Kita diberikan ruang untuk beragama dengan baik, keleluasaan untuk beribadah dengan baik pada skala pribadi, kolektif ataupun skala bangsa ya. Jadi intinya pada suasana yang biasanya dalam istilah modern disebut masyarakat madani ya. Masyarakat madani itu adalah masyarakat yang maju, yang berperadaban, yang berkebudayaan, yang tidak kolot, masyarakat yang memiliki kompetisi, yang baik berkompetisi, yang jelek berkompetisi juga, tapi pertarungannya secara fair ya, secara terbuka, tidak ada unsur kedzaliman atau kecurangan. Nah, dalam kaidah agama bahwasanya wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, ketika dipertarungkan antara hak dan batil, maka kaidah sunnah kauniyahnya hak itu pasti menang ya. Idza ja'al haq wa zahaqal batil ya. Ketika kebenaran datang, maka kebatilan itu akan sirna. Nah, permasalahannya adalah kenapa kebenaran tidak menang dan kebatilan itu tidak sirna, karena kebenaran ini mungkin masih tertutupi ya, masih belum terekspos dengan baik, dengan benar ya, di media ataupun di alat-alat propaganda yang lainnya, sehingga seolah-olah sekarang ini susah untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah ya. Masyarakat menjadi bingung dalam hal ini ya. Nah, inilah PR kita semuanya, masih belum kondusif ya. Umat Islam saat ini masih terjadi banyak kedzaliman di sana sini, masih banyak terjadi ya semacam ya kriminalisasi ya kepada para ulama, kepada para tokoh Islam ya. Dan sebenarnya ini bukan terjadi saat ini saja, sejak zaman dulu, sejak zaman penjajahan kalau kita di Indonesia juga sama kasusnya, terjadi kriminalisasi kepada para ulama karena mereka memiliki sebuah kesimpulan ketika ulama ini sebagai simpul masyarakat, simpul bangsa atau terutama adalah mayoritas agama Islam tidak dibelenggu ruang geraknya, maka umat Islam menjadi kuat ya, menjadi pemimpin di bangsa kita ini. Nah, itulah PR kita bersama. Nah, jamaah sekalian, berikutnya Syekh Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan begini. Ini saya kira penjelasan yang paling penting dari keterangan tafsir ini ya. Wa amma iti'a kauni hadil ayat mansukhah bi ayah ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqin, surat At-Taubah ayat 73. Dan adapun klaim bahwasanya ayat ini, ayat yang kita sedang bahas ya, la iqra fiddin ini, itu terhapus, mansukha artinya terhapus dengan ayat yang lain, yaitu ya ayyuhan nabi, wahai nabi, perangilah orang-orang kafir serta orang-orang munafik. Maka dalam hal ini sebagaimana ini pendapat dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berpendapat ayat ini hukumnya mansukha, artinya terhapus, tidak berlaku lagi begitu. Maka dibantah oleh Syekh Wahbah berdasarkan fakta-fakta pendapat ulama yang lain, fahuwa yatanafa ma'a kauni hadil ayah nazalat fi sanati tsalitsah aw rabi'a minal hijrah. Ini bertentangan dengan fakta bahwasanya ayat ini la iqra fitin itu turun pada tahun ketiga atau keempat Hijriyah. Ba'da tasyri'il jihad wal idzni bil qital, setelah disyariatkannya jihad, berjuang serta izin untuk berperang. Wa yatanaqadu ma'a sababi nuzul kama bayana, dan bertentangan dengan sebab turunnya ayat ini. Dulu pernah kita bahas tentang sebab nuzul ayat ini. Jadi ada seorang dari suku Ansor yang bernama Al-Husain ya. Al-Husain ini seorang ayah yang memiliki 2 orang putra. Aslinya muslim ya. Dia muslim, putra keduanya juga muslim sama-sama. Tetapi 2 putranya ini rupanya tertarik dengan
kelompok pedagang yang dari Syam, yang mana pada akhirnya dua orang putranya ini murtad atau keluar ikut ya pada agama Nasrani. Nah, akhirnya si Husain ini meminta fatwa kepada Rasulullah SAW apakah boleh mengembalikan lagi dua putranya itu untuk masuk lagi kepada agama Islam. Nah, maka sebelum beliau menjawab, turunlah ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi sababun nuzul itulah bisa membantah ataupun memberikan jawaban tentang pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat ini hukumnya terhapus. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau memberikan penjelasan tentang 6 pendapat terkait dengan ayat ini yang cukup panjang lebar ya. Di antaranya dikutip oleh Syekh Wahbadi dalam kitab tafsir Al-Murid ini, yaitu faqala Sya'bi wa Qatadah wal Hasan al-Basri wa Dhahhak. Ada sebagian ahli tafsir di antaranya Asy-Sya'bi, Qatadah, Hasan al-Basri serta Ad-Dhahhak berpendapat begini, laisat mansukhah atau laisat bimansukhah, ayat ini tidak terhapus hukumnya. Wa innama nazalat fi ahli kitab khassah, akan tetapi ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani saja secara khusus. Wa annahum la yukrahuna 'alal Islam, dan bahwasanya orang-orang ahlul kitab ini tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam. Idza atau al-jizyah, kalau mereka itu menunaikan upeti. Sudah kita sebutkan ya pekan lalu, al-jizyah, upeti itu adalah semacam biaya kompensasi dari orang-orang non-muslim ketika mereka tidak mau masuk Islam, maka supaya berdamai dan mereka juga mendapatkan keamanan, tidak diserang oleh musuh-musuhnya, maka mereka membayar jizyah ini. Jadi sekali lagi pendapat Ad-Dhahhak, Hasan al-Basri serta Qatadah tadi menyebutkan bahwa ayat ini tidak mansukhah, tidak terhapus hukumnya, akan tetapi berlaku untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani secara khusus, dan mereka tidak boleh dipaksa untuk masuk ke agama Islam apabila membayar jizyah atau upeti. Nah, ini poin berikutnya, walladzina yukrahuna, adapun orang-orang yang dipaksa untuk memeluk agama Islam itu adalah ahlul authan minal Arab, yaitu para penyembah berhala dari orang-orang Arab, yaitu kaum paganisme. Fala yuqbalu minhum illal Islam, tidak diterima dari mereka kecuali masuk Islam. Nah, itu pendapat mereka. Fahumul ladzina nazala fihim, mereka itulah yang diturunkan kepada mereka, yaitu tadi itu surat At-Taubah ayat 73 tadi, ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafiqina, wahai nabi perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wa hujjatuhum, ini alasan mereka adalah ma rawahu Zaid ibnu Aslam an abihi, hadits yang diceritakan oleh Zaid ibnu Aslam dari ayahnya, qala, beliau berkata, sami'tu Umar bin Al-Khattab yaqul, saya pernah mendengar Umar bin Khattab suatu saat berkata, li'ajuz Nasroniyah, berkata kepada orang tua yang agamanya Nasrani. Umar mengatakan begini, aslimi ayyatuhal ajuz taslami, wahai orang tua, nenek-nenek tua yang agama Nasrani ini, masuklah Islam, Anda niscaya Anda akan selamat. Nah, itu ajakan Umar. Innallaha ba'atsa Muhammadan bil haqq, sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran. Faqalat, maka orang tua yang Yahudi itu menjawab begini, ana ajuz kabirah wal maut ila qarib, saya ini sudah tua umurnya dan sebentar lagi meninggal. Faqala Umar, Allahumma syhad, maka berkatalah Umar, ya Allah saksikanlah. Wa ta'ala, dan Umar mengatakan ayat tadi Al-Baqarah 256 ini, la ikraha fiddin. Jadi Umar angkat tangan ya, tidak berani memaksa-maksa kepada orang tua yang Yahudi ini, disuruh masuk Islam kok
malah beralasan yang tidak logis tadi ya. Maka akhirnya Umar menyerah dan mengatakan la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi inilah hujjah atau penalasan yang dipakai oleh para ahli tafsir tadi, bahwasanya untuk agama atau yang beragama Yahudi atau Nasrani yang disebut dengan ahlul kitab itu tidak boleh dipaksa-paksa. Wa du'afa Ibnul Arabi al-qaul bi naskhil ayah, dan Syekh atau Al-Imam Ibnul Arabi mendoifkan, melemahkan pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat ini adalah terhapus. Ibnul Arabi menjawab atau mengatakan bahwasanya ayat ini tidak terhapus, atau mengatakan lemah. Pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat ini terhapus itu disebut lemah oleh beliau. Wa qala, dan beliau mengatakan begini, la ikraha, tidak ada paksaan. Itu menurut Ibnul Arabi umum fi nafyi ikrahil batil. Itu lafadznya umum, berlaku pada menolak pemaksaan dengan cara yang batil. Jadi nafyu ikrahil batil, jadi ayat ini berlaku umum untuk melakukan pemaksaan dengan cara yang batil. Fa'ammal ikrah, adapun pemaksaan bihaq dengan cara yang benar, fa'innahu minaddin, maka itu adalah bagian daripada agama. Jadi kalau pemaksaan untuk kebatilan itu tidak boleh, tapi kalau pemaksaan dengan hak, dengan benar, maka itu adalah bagian dari agama. Wa ra'a anna qatlal kafir fil harbi qatlun 'ala din, dan beliau berpendapat bahwasanya memerangi orang kafir pada peperangan itu adalah qatlun 'ala din, berperang dengan landasan agama. Artinya berdasarkan kebenaran. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil haditsil mutawatir, yaitu pada sebuah hadis yang mutawatir, yang terkenal, yang banyak perawinya, alladzi rawahu a'immatu an Abi Hurairah, yang diriwayatkan oleh banyak perawi hadis dari Abu Hurairah, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Wa huwa ma'khudun min qoulihi ta'ala, dan itu adalah diambil dari firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah, yaitu surat Al-Baqarah 193, dan perangilah mereka semua sampai tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi cobaan, dan agama itu milik Allah semuanya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Ibnul Arabi ya, pendapat yang mengatakan ikrah atau pemaksaan yang tidak boleh itu dengan yang batil saja. Kalau yang hak dengan landasan agama ini tidak ada masalah berdasarkan ayat ini serta hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Lakin fatahu annal murad bin nas bi ijma'il ulama hum musyrikul Arab. Akan tetapi ini kritikan dari penulis Syekh Wahbah ini, beliau mengatakan terlewat oleh Ibnul Arabi bahwasanya yang dimaksud manusia pada ayat tersebut atau pada hadis yang sudah kita sampaikan tadi ya, menurut ijma ulama adalah musyrikul Arab, yaitu orang-orang musyrik Arab. Wa hadza raji' li sababin khas bil Arab, dan ini referensi berlaku karena sebab khusus, yaitu orang Arab saja. Li'annahum hamlatu risalatil Islam, karena mereka inilah titik tolak risalah Islam, ataupun mereka pembawa risalah Islam, wa biladuhum muntalaqul Islam, dan negara mereka itu adalah titik tolak agama Islam. Fajaza ikrahuhum bihaqqin lihadaini asbabaini, maka boleh memaksakan mereka dengan alasan dua sebab ini ya. Jadi hadis yang sudah kita bacakan tadi, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah yang disebut manusia itu menurut kesepakatan para ulama adalah musyrikul Arab saja, yaitu orang-orang musyrik Arab saja. Karena dua alasan itu, Arab itu adalah sebagai hamlatu risalatil Islam, sebagai pemikul risalah Islam. Nabi Muhammad SAW berasal dari Arab, disitulah titik tolak agama Islam bersumber.
sehingga tidak layak bagi mereka untuk tidak memeluk agama Islam itu, karena risalah itu sumbernya dari sana. Itulah keterangan dari para ulama terkait dengan seolah-olah ya di sini merupakan khilafiyah, ya, perbedaan pendapat itu biasa. Wadalat ayat, dan ayat yang sedang kita bicarakan ini yaitu la ikrafitin ala zuhur atilatir rusydi wal iman. Jadi ayat ini memberikan dalil, memberikan bukti ala zuhuri atilatir rusydi, terhadap munculnya bukti-bukti kebenaran wal iman serta keimanan, wa tamayuziddin al-haq anil ghayyi wa dhalal wal jahalah, dan keistimewaan perbedaan agama Islam yang benar ini dari segala kesesatan ataupun jahalah, kebodohan, ya. Jadi agama Islam ini memiliki eksistensi, memiliki perbedaan dari yang lainnya. Kalau annal Islam huwa dinul haq, Islam adalah agama kebenaran, wa anna anwa al kufri kullaha batilah, dan bahwasanya segala jenis kekafiran semuanya itu adalah batil. Sedangkan jamaah sekalian, watalat ayat, dan ayat yang berikutnya, Allah waliyul ladzina amanu, Allah adalah sebagai wali, pemimpin, pelindung dan penolong orang-orang yang beriman, menunjukkan ala anna man amana minan nas, bahwasanya siapa yang beriman dari orang-orang, fallahu mutawalli umurahu, maka Allah menjaga urusan-urusannya, yukhrijuhu min dzulmatil kufri ila nuril iman, mengeluarkannya dari kegelapan kafir menuju kepada cahaya iman. Wa man kafara ba'da wujudin nabi, dan barang siapa yang kufur sesudah keberadaan nabi, ad-da'i al-mursal, yang sebagai seorang dai dan seorang yang diutus, fa syaitanuhu mughwihi, maka syaitannya itu akan bisa menyesatkannya. Ka'annahu akhrajahu minal iman, seolah-olah mengeluarkannya dari iman, huwa ma'ahu, padahal dia bersamanya. Wadalat aidon, dan juga menunjukkan ala anal hukum alal kufar bitukhul finnar. Ayat ini juga memberikan statement, ya, penunjuk bahwasanya orang-orang kafir itu nantinya masuk ke neraka likufrihim, karena kekufuran mereka itu adalah huwa adlun minhu ta'ala, keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wala yus'alu amma yaf'alu, dan Allah tidak boleh ditanyakan tentang apa yang dia kerjakan. Di surat Al-Anbiya ayat 23 Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, ya. Allah tidak boleh untuk ditanyakan tentang apa yang dia kerjakan, sementara manusialah yang menjadi mas'ul atau nantinya yang mempertanggungjawabkan perbuatan manusia sendiri. Dalam konteks kekinian ayat ini sangat penting, ya. Mungkin kita ada semacam pertanyaan-pertanyaan dalam hati, ya, kenapa Allah menciptakan virus seperti ini, menyebarkan dan sebagainya, ya, kepada umat Islam di Indonesia dan juga di belahan yang lainnya. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Maka di sini etikanya kita tidak boleh mempertanyakan tentang takdir Allah, tentang apa yang diperbuat Allah. Justru kitalah yang mempertanyakan tentang apa perbuatan kita sendiri, ya. Karena Allah itu pada dasarnya maha adil. Allah tidak pernah mendolimi kepada manusia sama sekali. Inni haramtu dzulma ala nafsi, dalam hadis qudsi dikatakan, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku sendiri. Wa ja'altuhu muharrama, dan aku haramkan kezaliman itu, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Jadi Allah maha adil kepada manusia. Kalaupun kita mendapatkan seperti ini, maka itu kembali pada perbuatan kita sendiri, ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah, apa yang menimpa kalian berupa kebaikan itu dari Allah murni. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, apa yang menimpamu berupa keburukan itu dari diri kalian sendiri. Artinya tetap takdirnya Allah, ya, tetapi sabab musababnya itu karena kekhilafan dari manusia, ya, karena perbuatan dolim kita, karena dosa-dosa kita, karena perbuatan buruk kita. Nah, asal muasal virus ini kan juga begitu, ya, karena kedoliman kita sendiri. Jadi kita tidak boleh mempertanyakan
perbuatan Allah, justru kita yang mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri di yaumul hisab nanti. Nah, termasuk dalam hal ini ya, tentang masalah hidayah. Jadi kita harus bersyukur dengan adanya hidayah ya. Kita mendapatkan hidayah Islam, hidayah iman ini harus kita syukuri terus menerus, kita rawat dengan baik ya. Dan ini adalah merupakan karunia yang terbesar dari Allah Ta'ala kepada kita. Wa hadhil ayat bimathabati dalil ala man'il iqra fiddin, dan ayat ini yaitu sesuai dengan dalil yang menunjukkan larangan untuk memaksakan dalam hal agama. Jadi sangat relevan ya, antara ayat 257 dan 256 sebelumnya itu. Kenapa? Li'annal wilayata 'alal uqul wal qulub hiya lillahi ta'ala wahdah. Karena yang berkuasa pada akal manusia ataupun hati itu adalah semata-mata milik Allah saja. Wal hidayatu ilal iman takunu bi taufiqillahi ta'ala man syaa. Dan hidayah untuk menunjukkan kepada keimanan itu adalah semata-mata karena taufik, kemudahan dari Allah saja kepada siapa yang dikehendaki. Wa iddatuhu lin-nadhar fil ayat wal khuruj minasyubhat, dan kesiapan untuk selalu mentadaburi ayat-ayat serta keluar daripada syubhat-syubhat. Fima yanqadihu alinadharihi min nuri dalil la bil ijbari wal ikrah. Jadi apabila kita berupaya untuk mentadaburi ayat-ayat baik itu qauliyah dalam Al-Quran ataupun kauniyah di alam semesta, kita curahkan energi kita dalam rangka untuk meraih hidayah itu, maka itulah yang akan bisa memberikan pencerahan kepada kita ya, bukan dengan cara-cara memaksa ataupun dengan cara-cara yang radikalisme tadi ya. Di surat Al-An'am 125 Allah Ta'ala berfirman, man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, maka hatinya itu dilapangkan untuk memeluk agama Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang dikehendaki untuk disesatkan Allah, maka dijadikan hatinya itu sempit, dadanya sempit, ya, merasa terhimpit, ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia terangkat ke langit. Jadi ini sekaligus ijaz ilmi ya, mukjizat keilmuan dari Al-Quran. Jadi seolah-olah ketika orang itu tidak bisa bernafas, maka semakin diangkat ke langit, semakin yang namanya atmosfer itu kan semakin minim ya. Jadi ini membuktikan semakin kita mendaki gunung misalnya, maka semakin atmosfer semakin atau udara itu semakin menipis. Nah, seperti itulah. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan hidayah, dia mudah, ada insyirah sadr untuk memeluk agama Islam. Dan kebalikannya, orang yang disesatkan Allah itu menjadi terhimpit hatinya, menjadi sempit, tidak terbuka untuk menerima agama Islam. Sama sekalian, kalau kita lihat dalam sejarah, banyak tokoh ataupun pelajaran bisa kita ambil ya, dari perjalanan orang-orang yang betapa pentingnya atau mahalnya hidayah ini untuk selalu kita syukuri pada kita semuanya ya. Ada seorang tokoh yang diabadikan dalam Al-Quran, maksudnya ceritanya ya, bukan namanya. Ceritanya yang dikisahkan di surat Al-A'raf ayat 175 176, yaitu salah seorang dari tangan kanannya Nabi Musa alaihissalam. Dia bernama Bal'am bin Ba'ura. Ini orang yang memiliki karomah, memiliki keistimewaan luar biasa. Dia disebut mujabud dakwah, orang yang doanya itu mustajab. Dan ya pandangannya itu jauh ya, bisa tembus bahkan kila menurut riwayat ya. Kita boleh percaya atau boleh tidak, itu sampai menembus langit, bahkan sampai arsana ya, Allah alam ya. Saking ya, kalau bahasa kita saking saktinya orang ini ya. Dia kalau doa itu mustajab luar biasa. Nah, Bal'am ini menjadi orang kepercayaan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi pada akhir hayatnya dia su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan murtad, tidak menerima risalah Nabi Musa lagi. Ya, karena perjalanannya panjang ya. Dia diutus
kepada satu kaum untuk berdakwah. Kaum ini bernama kaum Jababirah, kaum yang sangat zalim ya, orang-orang yang sangat susah untuk diatur. Nah, Bal'am itu berdakwah ke sana bersama istrinya ya, dengan bekal seadanya. Nah, sampai di sana justru kaum Jababirah ini merayu ataupun membujuk kepada Bal'am supaya mendoakan buruk kepada Nabi Musa. Nah, ini kan aneh ya. Jadi sudah tahu Bal'am ini adalah anak buahnya Nabi Musa, tapi disuruh untuk mendoakan kepada kiainya atau kepada pimpinannya. Ini kan nggak logis. Tapi mereka seperti itu kaum Jababirah ini ya. Awalnya nggak mau, tetap nggak mau. Terus akhirnya mereka lewat istrinya ya, istrinya dirayu-rayu untuk membujuk kepada suaminya. Akhirnya pada satu titik klimaksnya Bal'am menyetujui dan memberikan saran kepada kaum Jababirah untuk melakukan strategi taktik lah. Karena saat itu kaum Bani Israel akan menyerang penduduk kaum Jababirah ini. Akhirnya Bal'am membuat sebuah ide ya, usulan bahwasanya wanita-wanita dari kalangan kalian yang muda-muda, yang cantik-cantik, supaya berdandan dengan sebaik-baiknya, dengan secantik mungkin. Karena Bani Israel ini rata-rata masih bujangan. Ya, jadi masih bujangan laki-laki yang tertarik kepada perempuan tentunya. Jadi ketika mereka datang disambut oleh wanita-wanita itu. Maka itu dilakukan ya. Disambutlah kaum Bani Israel pada saat datang. Pasukan tersebut disambut di lapangan yang luas dengan wanita-wanita yang berdandan secantik mungkin, seelok mungkin. Nantinya terjadi ya, Allah mentakdirkan itu semua ya. Jadi terjadi perzinaan massal di sana. Akhirnya setelah kejadian itu ada penyakit taun menular di kala kejadian itu, karena penyakit yang adab dari Allah ya. Maka Nabi Musa memohon, ya Allah, ada apa dengan kaumku ini? Apa yang terjadi ya Allah? Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, ini adalah ulah daripada Bal'am. Maka Nabi Musa memohon, ya Allah, sebagaimana engkau mengabulkan doanya Bal'am, maka kabulkanlah doaku ya Allah. Keluarkanlah kaumku dari kesulitan ini, dari musibah ini. Dan doanya Nabi Musa adalah cabutlah karomah-karomah yang telah engkau berikan kepada Bal'am ya Allah. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa ya, kaumnya menjadi insaf, menjadi taubat ya, dan Bal'am yang sebelumnya mendapatkan karomah itu dicabut oleh Allah Ta'ala hidayahnya dan juga karomahnya, dan akhirnya dia murtad ya, dalam keadaan miskin hina-dina sampai akhir hayatnya dia su'ul khotimah. Allah mengatakan di surat Al-A'raf 175 tadi, watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina. Bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad tentang cerita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kekuasaan kami. Tadi dia mendapatkan karomah ya. Fansalakha minha, dia tersesat dari ayat-ayat itu, dia tidak mensyukurinya, dia tidak merawatnya tersebut ya. Fa'atba'u syaitan, maka syaitan mengikutinya. Jadi bukan syaitan yang diikuti, tapi syaitan mengikutinya. Fakana minal ghawin, maka adalah dia termasuk orang-orang yang sesat. Jadi intinya itu, bahkan di 176-nya dipermisalkan seperti permisalan anjingnya. Naudzubillah min dzalik. Inilah contoh seorang yang awalnya dia mendapatkan hidayah tapi tidak dirawat dengan baik, akhirnya menjadi tersesat ya. Ada juga sama sekalian kalau di kisah yang sudah masyhur ya, Abu Thalib bagaimana perjuangannya terhadap Islam ya, tapi tidak bisa masuk Islam. Itu kan zaman sirah atau zaman risalah dulu ya. Zaman modern ini juga ada ya, kisah yang juga bisa kita ambil pelajaran. Kisah ini kisah nyata yang terjadi ya, dikisahkan, bisa kita cek ya di website di internet, itu banyak sekali yang mengisahkan kisah ini. Dikisahkan oleh seorang ulama yang bernama Al-Habib Quraisy ibnu Qasim Baharun ya. Beliau ini seorang ulama dari Cirebon. Suatu saat beliau melakukan perjalanan ke Afrika naik pesawat ya, dan di pesawat beliau berdampingan dengan seorang wanita tua ya, wanita yang sekitar umur 65 atau 70 tahun. Karena penampilan Habib ini kan ya seperti orang Arab begitu, maka ditanyakan oleh wanita ini,
min aina ji'ta dan sebagainya dengan bahasa Arab. Dijawab, nah, saya dari Indonesia. Nah, setelah dia tahu bahwasanya orang ini dari Indonesia, ditanyakan ngobrolnya dengan bahasa Indonesia. Jadi orang tua yang wanita ini bisa bahasa Indonesia, ditanyakan bahasa Indonesia, kamu dari mana Anda? Dari mana asalnya? Saya dari Jawa. Nah, setelah tahu dari Jawa, ditanyakan dengan bahasa Jawa oleh wanita itu ya. Rupanya dia bisa bahasa Jawa juga. Nah, jadi akhirnya ngobrol ya, dan diskusinya gaya yang luar biasa. Dia melakukan perjalanan dari Afrika mau ke Yaman, tapi transit dulu di Yordan, dan tujuannya sama dengan wanita ini. Jadi lama ya, berjam-jam di pesawat itu diskusi panjang lebar ya. Ternyata wanita ini hafal Quran sejak kecil. Bukan hanya hafal Quran, tapi dia juga hafal tafsir. Di antaranya tafsir Jalalain itu hafal luar kepala. Dia juga hafal kitab Bulughul Maram ya, kitabnya Ibnu Hajar itu masalah hukum ya, hadis masalah hukum. Dia juga hafal Riyadhus Shalihin. Dia juga hafal syarah Riyadhus Shalihin, yaitu Dalailul Falihin, itu dia hafal. Terus dia juga ya hampir hafal kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Kata beliau, saya sudah 50 kali bolak-balik membaca kitab Ihya Ulumuddin ini. Jadi ilmunya luar biasa ya. Pokoknya luar biasa lah ilmu dari orang ini. Nah, ternyata pada saat pesawat ini landing dan berhenti tanpa sadar ketika menurunkan bagasi begitu ya, itu Syekh Habib Quraisy ini melihat ada tanda salib di kalungnya gitu ya. Ada tanda salib. Wah, kaget ini. Habib ini kaget. Nah, rupanya yang wanita itu tahu kekagetan Habib ini. Anda jangan heran, nanti kita bicarakan ya. Kita nanti akan bicarakan. Jadi mereka transit di hotel yang sama sehari semalam dan janjian di resepsionis. Singkat cerita, pada saat di resepsionis itulah mereka ngobrol ya, dan dia cerita panjang lebar bahwasanya dia ini lahir dari keluarga Protestan, dari Jerman orang ini ya, dari keluarga yang Protestan sejak kecil, dan dia mempelajari Islam dan ilmunya sudah sejak lama. Ada perbandingan agama dia pelajari dengan baik. Dia ternyata menguasai 11 bahasa asing dan 20 bahasa daerah. Jadi rupanya bukan orang main-main ini ya. Jadi dia rupanya tokoh ya, tokoh internasional wanita ini. Jadi akhirnya ditanya pada akhirnya oleh Habib ini, terus Anda agamanya apa? Ini dia menjawab, saya tidak beragama, katanya gitu ya, masya Allah ya. Jadi dia sudah hafal Quran sejak kecil, hafal tafsir, hafal hadis, macam-macam itu ya. Tapi ternyata dia tidak beragama pada saat itu. Nah, pada saat itu ya, dan ternyata ditelisik pada momentum yang lainnya ya. Ini seorang profesor ya. Jadi lepas dari kisah tersebut selesai. Nah, dia ini kalau mungkin bisa kita lihat namanya itu Anne Marie Schimmel ya. Dia dari Jerman, profesor. Dia ini mengambil lulus doktornya termuda di sana, yaitu umur 19 tahun. Dan profesornya usia 23 tahun. Dia seorang guru besar, mengajar di 3 kampus terkenal di 3 negara. Di Jerman ada, di Ankara Turki ada, dan dia di Harvard juga ngajar. Mungkin di Harvard itu selama 25 tahun. Wah, berarti luar biasa orang ini ya. Jadi pada saat akhir hayatnya memang misterius, akhirnya dia masuk Islam atau tidak. Tetapi pada akhir hayatnya dia itu minta untuk dibacakan surat Al-Fatihah pada saat sebelum kematiannya itu, dan dia berpesan kepada orang-orang nanti nisannya itu supaya dituliskan. Ada kalimat kata-kata mutiara dari salah seorang ulama begini, kata-katanya bagus, saya sebutkan ya. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu dalam keadaan tertidur, dan ketika mati baru mereka tersadar. Nah, itu kalimat yang bagus sekali ya.
Jadi kata-kata Mutiara yang bagus sekali. Manusia itu dalam keadaan tertidur, hidup ini dia bernafas, bergerak ya seperti kita kemana-mana, tapi itu tidak sadar dalam keadaan seperti orang tidur itu ya. Dan baru ketika mau meninggal itu dia baru tersadarkan. Nah itulah barangkali mewakili kondisi dirinya ya. Kita nggak tahu akhir hayatnya, tapi yang jelas dia di prosesi sebelum dikuburkan itu dilakukan prosesi di gereja Protestan di Jerman sana. Jadi ya kemungkinan besar dia meninggal dalam keadaan non muslim itu ya. Ini sebuah contoh pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Orang tersebut diberikan Allah kecerdasan yang luar biasa, ilmu yang luar biasa, tetapi karena hidayah Allah belum mampir dalam dirinya, maka dia sampai akhir hayatnya seperti itu. Nah, kita ini tidak belajar dengan Islam secara khusus sejak kecil, tidak berusaha untuk mencari hidayah ke sana kemari ya, seperti kalau seorang sahabat itu adalah seperti Salman Al-Farisi itu kan sampai gonta-ganti agama ya. Agama di Persia kan Majusi, kemudian dia pernah beragama Yahudi juga, pernah beragama Nasrani juga, dan akhirnya dia sampai di Madinah dan mamul agama Islam itu kan mencari kebenaran ya, berusaha untuk mencari sendiri. Nah, kita yang dalam keadaan muslim sejak kecil, orang tua kita yang sudah muslim, dengan hidayah yang diberikan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri segala nikmat Allah Ta'ala, khususnya nikmat hidayah ini. Wal khulasah, dan intinya kata Syekh Wahab Zuhaili terkait dengan tafsir ayat ini ya, annal mu'min la waliyalahu, bahwasanya mukmin tidak ada pelindung baginya, wala sultana li ahadin, dan tidak ada penguasa untuk pada seorang pun ala i'tiqadihi, untuk memaksakan akidahnya illallah, kecuali Allah Ta'ala saja. Wa takwinul iman, dan keberadaan iman, terbentuknya iman yakunu biisti'malil hidayat, yaitu dengan mengaktifkan hidayah, berusaha untuk mengaktifkan hidayah allati wahaballahu lil insan, yang telah diberikan Allah kepada manusia, wahyal hawas wal aql watin, yaitu dalam bentuk panca indera, akal dan agama kita ini. Artinya hidayah itu harus kita jemput ya. Di akhir surat Al-Ankabut ya, Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, untuk berjuang di jalan kami, maka lanahdiyannahum, akan kami berikan hidayah mereka subulana, kepada jalan-jalan kami. Jadi di sini ada hukum sebab akibat ya. Ada sebab, ada akibat. Ketika kita ingin mendapatkan hidayah, maka harus ada proses yang namanya perjuangan tadi. Yaitu sebab-sebab fa'at ba'asababa. Jadi hukum sebab akibat itu adalah hukum sunnah robbaniyah yang tetap harus kita lakukan ya. Kita bersyukur ya, mungkin kalau konteks hidayah bukan masuk Islamnya kita ya, tapi proses kita mendapatkan keterbukaan untuk ya, kalau istilah sekarang kan hijrah ya. Hijrah itulah yang harus kita syukuri. Kita dimudahkan untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid, walaupun mungkin rumah kita agak jauh ya. Nah, sementara ada saudara kita yang rumahnya berdekatan, berhadapan dengan masjid, tidak pernah sholat jamaah di masjid misalnya. Itu harus kita syukuri ya. Bukan untuk menyombongkan, bukan untuk ujub, bukan, tapi kita mensyukuri Allah memberikan kemudahan waktu kita, tenaga kita untuk sholat berjamaah di masjid. Kita bersyukur bisa meluangkan waktu kita untuk duduk di majelis ilmu, sementara banyak saudara kita yang tidak sempat karena kesibukan duniawi dan lain sebagainya, karena alasan ngurus yang lain-lainnya. Maka semua nilai-nilai positif, yaitu dalam bentuk hijrah yang positif, itulah harus kita rawat dengan baik ya, kita jaga dengan baik, yang mudah-mudahan bisa istiqomah sampai akhir hayat kita ya. Inilah sedikit ya dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya, nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan terus kepada kita dan keluarga kita kesehatan jasmani rohani, dan kita bisa terus-menerus mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, dan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim.
Allahumma fiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.